Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sultan Rizal Hilmi dari Ilmu Komputer A. Sekarang saya akan menjelaskan tentang mata kuliah dari pattern recognition, recognitive adalah si recognition. Oke, di sini kita akan menjelaskan sebuah data-data set dari sebuah wine yang mana itu ada wine data sama wine target sama ada beberapa fitur-fitur apa namanya? Ada beberapa fitur-fiturnya juga. Yang mana di sini kita ada 13 fitur. Nih, ini untuk yang pertama kita akan mengekspor dari sebuah fiturnya itu ada yang untuk yang pertama kita bakal nyetakin sama dengan sampai 60. Terus kita cetakan ini juga sama. Terus di sini mungkin untuk apa namanya membentuk sebuah data itu menjadi kolom gitu ya mungkin. Karena ini di apa? Oh, untuk yang pertama banget, yang paling paling pertama banget kita apa namanya instalasi dari beberapa ini dari beberapa apa namanya dari beberapa library. Kayak cuma satu doang deh. Kayak cuma satu library doang deh. Tapi saya juga kurang tahu sih. Oke, nah ini dari beberapa library. Terus kita lihat datasetnya, dataset dari si Y, sini sama. Nah ini udah. Terus di sini kita munculin 13, 1, 2, 3, 4 dan yang lain-lainnya ya. Yang mana ada fitur alkohol, balik acid, dan ini semuanya sama. Oke. Terus terus untuk yang kedua ini kita nge-kalkulasi statik. Yang mana kita eh, mungkin ini sebenarnya sama aja kayak vektor ya. Kita ngambil sebuah data yang mana berupa numbernya aja. Nah, ini ngefaktorin gitu. Jadi ini ada sebuah data objek sama kayak tadi gitu. Terus ini kita ngambil-ngambil datanya age, data age, terus C income gitu. Apa ini udah kefaktorin kali ya? Yang mana ini udah ada rata-ratanya gitu. Ini Nah, ini kita ngambil rata-ratanya. Nah, ini apa 13. Kalau untuk yang variance itu eh dia tuh hasil dari ini. Hasil dari nih. Untuk variance itu dia hasil dari rata-rata terus semuanya dikali sama bukan nih. Variance itu dia ini gimana sih? Lupa kan? Mana guys? Nah, ini kayak misalkan ada sebuah data, hasil dari data itu dikali rata-rata semuanya gitu. Nah, jadi berarti di sini ya, di sini, misalkan nih, kita kan nampilin untuk poin yang pertama. Nah, poin pertama itu, nah ini kan data untuk angka-angkanya kan. Nah, jadi setiap semuanya ini bakal dikali sama rata-ratanya gitu. Rata-rata. Tapi ini apa nih fitur ya? Datanya tuh ini kayak deh. Con, STD-nya ini. STD-nya 0,8. Bener. STD ini. Yang itunya kayak rata-rata kan 13. Rata-rata 13 sama datanya itu semua berapa nih anjir? Nah, fitur account. Hmm, nah gitulah. Terus yang penting kan ini kan si rata-ratanya udah rata-rata dari si alkohol udah ada.
Terus variansi juga udah ada, yang mana rumus variansi itu adalah datanya itu dikali sama rata-ratanya. Kayak misalkan gini nih, kayak misalkan kita punya data, satu data itu objek dan objek array, satu, dua, tiga. Nah, mencari varians itu dia eh, satu dikali gini gini, satu dikali kayak misalkan ini minnya itu atau rata-rata rata-rata rata-ratanya itu ada dua lah ya. Ini dua, tapi jangan lupa sini ada kuadrat dua gitu. Nah, ini kuadrat dua gitu. Nah, nanti bakal ditambah, pokoknya dihitungin semua lah gitu. Nah, semuanya ditambah terus nanti bakal dijumlahin. Terus habis itu lanjut. Nah, ini dia nampilin cuma tiga fitur doang. Soalnya di sini ada looping yang pertama sampai range ketiga. Nah, ini berarti yang bakal muncul alkohol ini sama ini gitu. Terus kita masuk ke distance. Distance itu kita menghitung jarak antara eh, wine dari setiap wine-nya gitu. Nah, ini untuk function dari distance-nya tersendiri itu emang default dari apa namanya dari Python. Terus di sini kita ngambil yang pertama kita ngambil data WN-nya 0 dulu. Jadi untuk code semuanya ini kita ingin menghitung jarak antara WN 0 sampai WN 1 sampai 9 gitu. Jadi contohnya itu kayak WN 0 dihitung jaraknya itu sama WN 1. Terus WN 0 dihitung jaraknya sama WN 2 itu berapa. Distance itu berapa gitu. Nah, ini kita buat Area kosong, terus ini kita looping untuk line 1 sampai 9. Terus ini kita masukin untuk 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 function distance-nya. Terus ini yang mana nih? Yang mau kita distanin, yang mau kita hitungin apa namanya jaraknya tuh. Yang mana ini ada line 0 sama X1 XI. XI itu dia bakal untuk urutan pertama dia bakal hitungin dulu yang pertama itu sama one satu itu tuh berapa gitu kan. Nah, berarti nanti untuk yang data ini salah. Untuk yang data ini kan one nol. One nol bakal didistanin bakal dihitungin cara cara rumusnya kan tadi kan ini kan. Nah, ini nih. Nah, ini bakal dikurang terus dikali gitu kan. Nah, sama yang ini. Nah, sama yang ini. Sama yang one satu. Nah, dia kan beda kan. Terus habis itu ini di ini baru ditambahin gitu datanya ke si distance ini gitu. Terus ini langsung ngeprint when ini sama hasil distance-nya. Nah, untuk dari when untuk dari perhitungan jarak antara when 0 sama when 1 sama 9 itu yang paling mendekati itu adalah when yang satu. Karena kenapa? Karena distance itu nilai yang paling semakin kecil itu semakin mendekati gitu. Nah, ini tuh adalah when 0 dengan distance 31,27. Kita lanjut. Ini untuk fiturnya itu tadi saya sudah nyobain ngerunning terus saya muncul ini karena ini untuk gambar itu kan ada plot apa namanya ada 2D plotnya kan. Jadi ini yang 2D, ini yang 3D gitu. Nah, ini untuk gambaran nih ada di sini untuk gambaran sama kan. Nah, oke, kita lanjut ke similarity group gitu.
Nah, oke. Jadi di similarity group ini itu kita menghitung apa namanya sebuah jarak antara dalam kelas. Jadi di dalam kelas itu mau berapa sampel nih yang kita masukin nih. Nah, itu itu kita bakal ngitungin distance-nya gitu. Jadi ketika dia distance-nya apa namanya? Kalau misalkan kalau kalau similarity itu dia kebalikannya dari si distance. Kalau distance itu semakin kecil dia semakin dekat. Contohnya itu kayak yang di soal di yang yang materi ah, yang materi Pak Hedi apa jelaskan. Nah, ini tuh apa distance nih? Jadi semakin dia ya mana sih? Nih nih. Dan kuasa similar Bahlil distance. Nah, jadi untuk yang similarity itu semakin dia gede nilainya itu semakin tinggi gitu. Semakin tinggi, semakin mendekati. Nah, kan untuk di bagian yang kasus ini kan itu kan patokannya kan satu kan. Jadi dia itu semakin nilainya yang mendekati satu itu dia bakal yang paling dekat gitu. Itu sih. Terus jadi kan dia ini kan kebalikan dari yang distance kan. Nah, ini dia berapa nih kalau misalkan dia 59 sampelnya di dalam antar kelasnya itu nilai distance-nya 253. 253 berarti dia kan makin tinggi kan. Makin tinggi dan dia masih masih di serve. Jadi ketika dia apa namanya ni- nilai distance-nya itu kurang dari 100 itu dia bakal similar. Tapi kalau misalkan dia nilai di sana gede lebih dari 100 dia bakal deserve gitu. Benar. Oh iya benar. Nah ini kalau misalkan lebih kecil dia bakal similar, kalau bakal besar dia bakal deserve. Nah ini karena di beberapa kelas itu di uji cobanya beberapa sampel dan dia nilainya masih memenuhi dari kondisi ini dan dia masih deserve itu semuanya bakal deserve semua gitu. Oke, mungkin itu aja sih yang saya pahami. Mungkin kalau misalkan ada yang kurang atau salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.